Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan membahas materi lingkaran, yaitu kita lanjut ke materi persamaan garis singgung lingkaran. Nah, nanti di sini juga ada 3 materi nak ya. Ada 3 materi yang membahas terkait dengan persamaan garis singgung lingkaran. Oke, materi pertama akan kita bahas yaitu persamaan garis singgung. Ini Bapak singkat PGS nak ya, yaitu persamaan garis singgung di titik X1, Y1 pada lingkaran. Jadi nanti titik X1, Y1-nya terletak pada lingkaran. Nah, berikut ini diberikan gambaran garis singgung di titik X1, Y1 pada lingkaran. Misalkan Bapak punya lingkaran ini nak ya. Bapak punya lingkaran ini, kemudian di sini ada titik X1, Y1. Sekali lagi, X1, Y1-nya ini, titiknya ini harus terletak pada lingkaran ya. Kemudian dari titik X1, Y1 ini dapat kita buat garis singgung, yaitu ini. Bapak singkat PGS. Sekali lagi, persamaan garis singgungnya. Jadi ini sesuai dengan judulnya nak ya, yaitu persamaan garis singgung di titik X1, Y1 pada lingkaran ya. Oke. Kemudian PGS tersebut dapat diperoleh dengan mengikuti aturan berikut. Jadi persamaan garis singgung ini dapat kita peroleh dengan mengikuti aturan berikut, yaitu ini nak ya, kalau misalkan ada X kuadrat itu nanti dipecah menjadi X1 dikali X. Begitupun kalau X plus A kuadrat dipecah menjadi X1 plus A dikali X plus A ya. Sebenarnya logikanya itu gini. X kuadrat itu kan dipecah menjadi X dikali X. Betul nak ya? X dikali X sama dengan X kuadrat. Tapi salah satunya diganti X1. X1-nya itu maksudnya itu ini, titik tersebut ya. Sedangkan X plus A kuadrat dipecah menjadi X plus A dikali X plus A. Salah satunya diganti X1. Logikanya seperti itu ya. Begitupun Y kuadrat dipecah menjadi Y1 dikali Y plus B kuadrat dipecah menjadi Y1 plus B dikali Y plus B ya. Nanti lebih jelasnya Bapak jelaskan di soal konak ya. Jadi jangan khawatir kalau masih belum paham. Kemudian X dipecah menjadi X plus X1 ditambah dibagi 2 ya. Begitupun Y dipecah menjadi Y plus Y1 per 2. Jadi nanti untuk mencari PGS-nya kita tinggal ngikutin aturan ini saja ya. Nah ini Bapak berikan contoh 1, perhatikan. Diberikan lingkaran L yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y min 10 sama dengan 0. Persamaan garis singgung lingkaran, PGS nak ya. Persamaan garis singgung lingkaran L di titik 1,3. Nah ini bisa dipastikan nak. 1,3-nya itu pasti berada pada lingkaran ini ya. Jadi kalau kita masukkan X-nya 1, Y-nya 3, dimasukkan X-nya 1, Y-nya 3, pasti nilainya sama dengan 0. Karena dia terletak pada lingkaran tersebut ya. Tapi tidak usah dibuktikan, tidak apa-apa. Ini sudah jelas titiknya ini berada pada lingkaran ini ya. Nah, sekali lagi PGS-nya ini di titik 1,3 dapat diperoleh yaitu, nah pertama-tama kita tulis dulu nak persamaan lingkarannya ya. Ini kita tulis dulu, kemudian kita ikutin aturannya ini. Nah, kalau ada X kuadrat dipecah jadi apa nak? X kuadrat dipecah menjadi X1 kali X ya. Nah ini X kuadrat dipecah menjadi X1 kali X. Kalau ada Y kuadrat dipecah menjadi Y1 kali Y. Ini nak ya. Kalau ada X dipecah menjadi X plus X1 per 2. Ini nak ya. X dipecah menjadi X plus X1 per 2. Begitupun Y dipecah menjadi Y plus Y1 per 2. Jadi koefisiennya ini tetap 6 sama min 2-nya tetap ya, nggak boleh berubah. Min 10-nya juga tetap, sama dengan 0-nya juga tetap. Yang dirubah itu cuma X kuadrat, Y kuadrat, X sama Y. Yang dirubah cuma variabelnya saja. Kemudian kita masukkan nak, X1, Y1-nya adalah ini. Ini X1, ini Y1 ya.
X1-nya 1, Y1-nya 3. X1-nya dimasukkan 1, Y1-nya 3. X1-nya dimasukkan 1. Oh ya, sebelumnya nih nak ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Kemudian min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Y1-nya tadi apa nak? 3 ya. Min 10 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali X sama dengan X. 3 dikali Y sama dengan 3Y. Ini di SCTV. 3 kali X sama dengan 3X. 3 kali 1 sama dengan 3. Min kali Y sama dengan min Y. Min kali 3, min 3. Min 10 sama dengan 0. Kita rapikan. X ditambah 3X sama dengan 4X. 3Y minus Y sama dengan 2Y. 3 min 10 sama 3 min 3 sama dengan 0. Min 10 sama dengan min 10 sama dengan 0. Jadi sekali lagi nak ya, persamaan garis singgung atau PGS-nya ini yaitu 4X plus 2Y min 10 sama dengan 0. Nah sekali lagi cara mencari PGS-nya itu tinggal kita ikutin aturan ini saja ya. Oke, semoga bisa dipahami nak ya. Kemudian perhatikan contoh 2. Diberikan lingkaran L yaitu X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Persamaan garis singgung lingkaran L di titik 0,1 yaitu caranya sama kayak ini tadi. Pertama-tama kita tulis dulu lingkarannya. Nah ini ya. Ini ada X min 2 kuadrat. Nah ngikutin aturan ini. Kalau ada X plus A kuadrat dipecah menjadi X1 plus A, X plus A. Begitupun X min 2 kuadrat nah ya dipecah menjadi X1 min 2, X min 2 ya. Begitupun Y plus 1 kuadrat dipecah menjadi Y1 plus 1, Y plus 1. Jadi ngikutin ini. Nah ya, sama dengan 4-nya tetap. Kemudian kita masukkan X1-nya 0, Y1-nya 1. X1-nya dimasukkan 0, min 2 tetap, X min 2-nya tetap, Y1-nya 1 plus 1, Y plus 1-nya tetap ya. Jadi yang dimasukkan cuma X1, Y1 saja. Yaitu X1-nya 0, Y1-nya 0, X1-nya 0, Y1-nya 0. Lainnya tetap ya. Kemudian 0 min 2 sama dengan min 2. Di SCTV min 2 kali X sama dengan min 2X. Min 2 kali min 2 sama dengan plus 4. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kali Y, 2Y. 2 kali 2 kali 1 sama dengan 2. Sama dengan 4. Tinggal kita rapikan. Min 2X-nya tetap. 2Y-nya juga tetap. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 pindah ruas jadi minus 6. Minus 6 ketemu 4 jadinya minus 2. Maka kita peroleh PGS-nya itu sama dengan ini ya. Oh ya, kalau misalkan ini nggak ada di soal nak ya, nggak ada di pilihan ganda. Kalau ini nggak ada di pilihan ganda, maka ini harus sama-sama kita kali min 1. Jadinya apa? 2X minus 2Y sama dengan 2. Betul nggak ya kalau dikalikan min 1? Min 2X kali min 1 sama dengan 2X. 2Y dikali min 1 sama dengan min 2Y. Min 2 kali min 1 sama dengan plus 2. Jadi nanti bergantung pilihan gandanya nak ya. Bergantung pilihan gandanya bisa ini, bisa ini. Suatu hal yang sama ya. Oke, semoga bisa dipahami nak ya. Bapak lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu persamaan garis singgung PGS lingkaran dengan gradien tertentu. Nah, kalau sekarang dengan gradien tertentu. Kalau tadi itu kan PGS-nya di titik X1, Y1 pada lingkaran. Kalau sekarang PGS-nya itu dengan gradien tertentu. Jadi diketahui gradiennya ya. Oke. Berikut ini diberikan gambaran garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Nah ini nak ya, misalkan ada lingkaran. Nah, ada lingkaran, kemudian misalkan ini ada PGS dengan gradien atau kemiringan. Jadi gradien itu adalah kemiringan nak ya. Jadi kemiringannya ini tertentu. Jadi kemiringannya ini M ya. Nah, kemudian pasti, oh ya ini coba Bapak tambahin nak ya. Jadi ini kemiringannya itu adalah M. Ini juga kemiringannya M ya. Jadi PGS-nya itu pasti ada 2. Nah, dengan kemiringan yang sama. Ini coba anak-anak perhatikan. Kemiringannya sama enggak, nak? Sama ya, kemiringannya
sama. Apakah ini juga PGS, yaitu garis singgung? Ya, ini juga garis singgung. Maka kalau diketahui kemiringannya, pasti PGS-nya ada 2. Ini yang PGS pertama, ini PGS kedua. Nanti Bapak jelaskan lebih detail di soal ya. Rumus persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R dengan gradien M. Rumusnya yaitu Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Jadi ini adalah rumusnya ya. Bapak langsung kasih rumus jadi aja nak ya, biar tidak lama-lama. Oke. Langsung kita bahas saja di contoh soal 3. Diberikan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y plus 5 sama dengan 0 dengan pusatnya, misalkan pusatnya A, B nak ya, yaitu misalkan pusatnya A, B yaitu min 3,1. Ini nak ya, dikali min setengah kan min 3, dikali min setengah sama dengan 1 ya. Sudah Bapak bahas lah di video yang pertama, nanti bisa dilihat-lihat lagi. Untuk memperoleh pusatnya yaitu min 3,1. Ini dimisalkan A, B ya. Soalnya ini tadi nak pusatnya dimisalkan A, B ya. Dan jari-jarinya R yaitu akar 5. Ini pakai rumus yang di video yang pertama ya. Bisa kalian lihat lagi. Kemudian persamaan garis singgung lingkaran L dengan gradien M sama dengan 2 yaitu, nah ini nak ya rumusnya ini. Bapak tulis lagi di sini rumusnya ya. Yaitu Y min B. B-nya adalah 1 ya. Ini B-nya 1, M-nya 2 ya. Oke, M-nya 2. X min A, A-nya min 3 ini ya. R-nya akar 5. Nah, akar 5. M-nya 2 tadi ya. M-nya 2. Nah, M-nya 2. Plus 1-nya tetap karena ini rumus ya. Kemudian tinggal kita sederhanakan. Ini Y min 1-nya tetap. Di SCTV nak ya. Sebelumnya ini, min ketemu min jadi plus. Ini plus 3. 2 kali X, 2X. 2 kali plus 3, plus 6 ya. Kemudian 2 kuadrat sama dengan 4. Ditambah 1 sama dengan 5. Jadinya akar 5. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Akarnya hilang nak ya. Kemudian di sini kan ada plus minus. Oh ya, ini Bapak pindah ruas dulu nak. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. Ketemu 6. Jadinya 7 ya. 2X yang tetap, di sini tinggal Y, di sini tinggal plus minus 5 ya. Kemudian yang plus dulu nak, yaitu Y sama dengan 2X plus 7 plus 5. 7 plus 5 sama dengan 12. Kemudian yang minus, Y sama dengan 2X plus 7 min 5. 7 min 5 sama dengan plus 2. Maka sekali lagi nak ya, PGS-nya itu ada 2 nanti. Nah, ini PGS-nya ada 2, yaitu ini atau yang ini. Kalau tadi PGS-nya cuma ada 1 saja ya. Kalau ini PGS-nya pasti ada 2, yaitu dari plus minusnya ini, dari rumus plus minusnya ini ya. Semoga bisa dipahami nak ya. Sekali lagi ini kalau diketahui gradien ya. Selanjutnya perhatikan contoh 4. Diberikan lingkaran L yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y plus 3 sama dengan 0. Dengan pusatnya kita misalkan A, B yaitu 1, min 2. Dan jari-jarinya yaitu R sama dengan 2. Kemudian garis L itu Y sama dengan 2X min 1 memiliki gradien M sama dengan 2. Jadi untuk memperoleh gradien M ini nah, yaitu dari garis L ini. Garis L ini itu kan Y sama dengan 2X min 1. Karena bentuknya sudah Y sama dengan, jadi ini Bapak notice nah ya, bahwasanya untuk mencari gradien itu bentuknya harus Y sama dengan. Nah, karena ini bentuknya sudah Y sama dengan, maka gradiennya adalah koefisien dari X yaitu 2. Nah, ini gradiennya sama dengan 2 ya. Kemudian persamaan garis singgung atau PGS-nya. Nah, PGS lingkaran L yang sejajar dengan garis L. Nah, kalau sejajar, perhatikan ya. Kalau sejajar, maka gradiennya sama, yaitu sama dengan 2. Sekali lagi, kalau sejajar, maka kemiringan atau gradiennya sama.
Betul kan nak ya? Kalau sejajar itu kan kemiringannya sama. Maka gradiennya sama, yaitu sama dengan 2. Maka dapat kita peroleh PGS-nya yaitu pakai rumus ini nak ya. Pakai rumus ini karena diketahui gradien ya. Nah, tinggal kita masukkan Y min B. B-nya itu sama dengan minus 2. B-nya minus 2. M-nya 2 ya. A-nya 1. R-nya 2. M-nya 2 ya. Oke, R-nya tadi 2 nak ya. Nah, M-nya juga sama-sama 2 ya. 2, ini tinggal kita selesaikan. Min 2 jadi plus 2. 2 kali X 2X. 2 kali min 1 min 2. Plus minus. Nah ini. 2 kuadrat sama dengan 4. Ditambah 1 sama dengan 5. Mohon maaf ini harusnya akar 5 ya. Ini dihapus nak ya. Nah. Oke, ini salah ketik harusnya akar 5 ya. Jadinya 2 akar 5 ya. Kemudian yang plus dulu nak ya, yang plus dulu. Oh ya ini Bapak langsung. Plus 2 pindah ruas jadi min 2. Ketemu min 2 jadinya min 4. Jadinya kan Y sama dengan 2X min 4 plus 2 akar 5. Ini nak ya. Y sama dengan 2X min 4 plus 2 akar 5 harusnya. Nah, begitupun ini nak ya. Ya, mohon maaf ini tulisannya agak jelek. Nah, jadi ini nak ya, ini yang plus, nah ini yang minus ya. Sedangkan tadi plus 2 pindah ruas jadi min 2, ketemu min 2 jadinya min 4 ya. Jadi sekali lagi PGS-nya itu selalu ada 2 ya, PGS-nya selalu ada 2 nanti dalam persoalan ini ya. Semoga bisa dipahami nak ya, Bapak lanjutkan. Selanjutnya perhatikan contoh 5. Diberikan lingkaran L yaitu X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 5 dengan pusatnya A, B yaitu 2,1 dan jari-jarinya R yaitu akar 5. Kemudian garis L yaitu 2X plus Y sama dengan 5 memiliki gradien M1 sama dengan min 2. Sekali lagi nak ya, untuk mencari gradien itu harus Y sama dengan. Maka ini harus kita rubah menjadi Y sama dengan. Ini nak ya. Y sama dengan, ini pindah ruas jadi min 2X, nah, plus 5. Jadi ini nak ya, Y-nya tetap, nah, 2X pindah ruas jadi min 2X plus 5. Ini kan sudah Y sama dengan, maka gradiennya adalah koefisien dari X, yaitu minus 2, ya, ini gradiennya, ya. Oke. Kemudian persamaan garis singgung lingkaran L yang tegak lurus. Kalau tadi kan sejajar. Kalau sejajar sifatnya itu kan gradiennya sama nak ya. Nah kalau sekarang tegak lurus. Kalau tegak lurus, nah maka kalau tegak lurus dengan garis L maka memiliki gradien M yaitu ini rumusnya nak. Jadi kalau tegak lurus rumus gradiennya adalah ini. Min 1 per M1. M1-nya tadi minus 2 ya. Jadi min 1 per minus 2. Min ketemu min plus sama dengan 1 per 2 alias setengah ya. Yaitu Y min B tetap nak ya. Pakai rumus yang tadi yaitu ini. Tinggal kita masukkan B-nya adalah 1 ya. B-nya 1, M-nya setengah ya. M-nya setengah. X min A-nya 2 ya. Nah R-nya akar 5. Akar M-nya tadi berapa? Setengah. Setengah kuadrat plus 1 ya. Kemudian Y min 1-nya tetap. Setengah dikali X sama dengan setengah X. Setengah dikali min 2 sama dengan min 1. Plus minus akar 5-nya tetap. Nah ini nak ya. Setengah kuadrat sama dengan seperempat. Seperempat ditambah 1. 1 itu kan sama dengan 4 per 4 nak ya. Jadinya seperempat ditambah 4 per 4 sama dengan 5 per 4. Akar 5 per 4 ya. Oke. Kemudian, oh ya, coba ini Bapak, ini aja nak ya. Bapak bahas di sini. Ini kan sama-sama akarnya nak ya. Jadinya ini nak. 5 kali 5, 25 per 4.
Jadi ini nak ya, ini sama-sama akarnya. Jadinya nanti 5 dikali 5 sama dengan 25. Dibagi 4 jadinya 25 per 4 ya. 25 kalau di akar sama dengan 5. 4 kalau di akar sama dengan 2. Ini plus minus ya. Kemudian min 1 pindah ruas jadi plus 1. Ketemu min 1 habis ya. Jadi tinggal setengah X. Kemudian ini tinggal Y ya. Selanjutnya sama-sama dikali 2 nak. Jadi kedua ruas sama-sama dikali 2. Y dikali 2 sama dengan 2Y. Setengah X dikali 2 sama dengan X. Plus minus 5 per 2 dikali 2 sama dengan 5 ya. 5 per 2 dikali 2 sama dengan 5. Kemudian ini nak ya. Jadi bisa 2Y. X yang plus dulu. Ini yang plus. Ini yang minus. Oh ya, sebelumnya nanti gini nak ya. Ini bisa nak, misalkan dirubah, X-nya pindah ruas, jadinya minus X sama dengan 5, atau 2Y pindah ruas, minus X sama dengan minus 5. Sekali lagi, seperti ini itu bergantung nanti mana yang ada di pilihan ganda. Jadi kalian harus bisa menyesuaikannya. Entah ini atau yang ini yang ada di pilihan ganda. Nanti bisa disesuaikan. Oke, Bapak lanjutkan nak ya. Yang materi terakhir yaitu persamaan garis singgung PGS lingkaran yang ditarik dari suatu titik tertentu. Nah, kalau ini yang ditarik dari suatu titik tertentu agak sedikit berbeda nak. Berikut ini diberikan gambaran garis singgung lingkaran yang ditarik dari suatu titik tertentu. Nah, misalkan ini nak ya. Ini ada lingkaran. Nah, sedangkan di sini ada titik X1, Y1. Dari titik X1, Y1 ini bisa kita buat suatu PGS. Nah, kita tarik dari titik X1, Y1 nak ya. Nah, misalkan ini. Nah, ini adalah PGS yang pertama. Oh, ini keliru sih nak. Link apa namanya animasinya tadi keliru ya. Jadi, tapi ya intinya sama aja. Dari titik X1, Y1 ini bisa kita tarik PGS yang pertama yaitu ini, atau PGS yang kedua yaitu ini. Jadi sama-sama nanti ada 2 PGS ya. Sama-sama ada 2 PGS. Sekali lagi nak ya, ini ditarik. Nah, ditarik dari titik X1, Y1. Ditarik dari titik tertentu ya. Ditarik. Jadi dari X1, Y1 kita tarik jadi PGS yang pertama. Ini PGS yang kedua. Nanti ada 2 PGS. Persamaan garis singgung lingkaran L dengan pusat A, B dan jari-jari R yang ditarik dari suatu titik X1, Y1. Rumusnya yaitu ini. Jadi ini rumusnya nak. Y sama dengan M dikali X min X1 ditambah Y1. Nah, M-nya bagaimana dengan M? Nah, dengan nilai M-nya itu dapat diperoleh dari penyelesaian ini. Nah, yaitu penyelesaian rumus yang tadi ya. Oke. Tapi tetap rumus PGS-nya itu ini, nanti M-nya itu diperoleh dari penyelesaian ini. Nanti lebih jelasnya ke contoh nak ya. Oke. Nah, ini contoh yang terakhir nak ya. Oke, diberikan lingkaran L, yaitu X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 2. Dengan pusatnya A, B, yaitu 2,1. Dan jari-jarinya R yaitu akar 2. Betul nak ya? Jari-jarinya akar dari ini yaitu akar 2. Persamaan garis singgung yang ditarik dari titik 1,4. Nah, ini dimisalkan X1, Y1-nya nak ya. Jadi sekali lagi PGS yang ditarik dari titik 1,4 misalkan X1, Y1 memiliki gradien yaitu, nah sekali lagi gradiennya kita cari dari persamaan ini. Kita masukkan Y1-nya ini nak ya. Y1-nya 4. Nah, Y1-nya 4, B-nya 1, kemudian M-nya tidak tahu, M-nya nanti kita cari, X1-nya 1 ya. A-nya 2 ya. Kemudian R-nya akar 2. M-nya tidak tahu plus 1. Kemudian kita selesaikan dulu 4 min 1 sama dengan 3.
1 min 2 sama dengan min 1 dikali M sama dengan minus M ya. Kemudian ini kan sama-sama akarnya nak ya. Sama-sama akarnya, maka ini bisa kita kalikan ke dalam ya. Di SCTV ngalinya, 2 dikali M kuadrat sama dengan 2M kuadrat. 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Sama-sama akar soalnya ya. Kemudian min M pindah ruas jadi plus M. Nah ini nak ya, min M pindah ruas jadi plus M. Plus 3 sama dengan plus minus akar 2M kuadrat plus 2. Kemudian untuk menghilangkan plus minus akarnya ini, maka kedua ruas bisa kita kuadratkan. Yaitu M plus 3 kalau dikuadratkan menjadi M kuadrat plus 6M plus 9. Sama dengan baik plus maupun minus kalau dikuadratkan jadi positif nak ya. Kemudian akar kalau dikuadratkan habis tinggal 2M kuadrat plus 2 ya. Kemudian M kuadratnya pindah ruas jadi minus M kuadrat ketemu 2M kuadrat sama dengan M kuadrat. Plus 6 pindah ruas jadi minus 6M. Kemudian plus 9 pindah ruas jadi min 9. Ketemu 2 jadinya minus 7. Ini tinggal kita faktorkan jadinya M min 7 M plus 1. Bapak rasa sudah paham semua nak ya cara memfaktorkannya. Min 7-nya pindah ruas jadi plus 7, plus 1-nya pindah ruas jadi minus 1. Nah ini ada dua nilai M. Nah kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas untuk M sama dengan 7 dulu ya. Ini nak ya. Untuk M sama dengan 7 dapat diperoleh PGS-nya yaitu, tadi kan rumusnya ini. Rumus PGS-nya ya. Kita masukkan tadi M-nya berapa nak? Tuh 7, M-nya 7. X min X1-nya nak. X1-nya 1 ya. Mohon maaf ini kayaknya salah. Oh ya salah nak ini nak. Tuh. X1-nya harusnya ini ya. 1, Y1-nya 4. Nah, jadi X1-nya 1, Y1-nya. Sesuaikan ini nak ya. X1-nya 1, Y1-nya 4. Ini tadi betul ya X1-nya 1. Sudah betul sih. Oke. Kemudian ini tinggal di SCTV 7 dikali X sama dengan 7X. 7 dikali 1 harusnya, nah ini 7 ya. Kemudian min 7 plus 4 harusnya minus 3. Oh ya ini tinggal dicoret satunya ya. Nah, jadi ini nak ya. Persamaan garis singgung yang pertama adalah Y sama dengan 7X minus 3 ya. Sedangkan untuk M sama dengan min 1, nah ini nak ya. Untuk M sama dengan min 1 dapat diperoleh persamaan garis singgungnya yaitu, nah sama nak rumusnya sama kayak ini ya. Tinggal kita masukkan M-nya tadi berapa? Min 1. X-nya tetap, X1-nya. Wah ini kok keliru lagi ini. 1 nak ya ini ya. Jadi X1-nya harusnya 1. Y1-nya sudah betul 4. Kemudian min 1 kali X sama dengan min X. Min 1 kali 1 sama dengan minus 1. Kemudian min 1 plus 4 sama dengan plus 3. Nah, oke. Berarti nanti ada 2 PGS. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Selalu ada 2 PGS. Semoga bisa dipahami nak ya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat nak ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Serta jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.